Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Putri Sartana dengan NIM 2448201110016. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sistem integumentum, mata, dan THT. Pertama, sistem integumen terdiri dari organ terbesar dalam tubuh yaitu kulit, yang melindungi struktur internal tubuh dari kerusakan, mencegah dehidrasi, lemak, dan menghasilkan vitamin dan hormon. Hal ini juga membantu untuk mempertahankan homositas dalam tubuh dengan membantu dalam pengaturan suhu tubuh dan kesetimbangan air. Sistem integumen adalah garis pertama pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan mikroba. Hal ini juga membantu untuk memberikan perlindungan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Kulit adalah organ sensorik. Dalam hal ini memiliki reseptor untuk mendeteksi panas dan dingin, sentuhan, tekanan, dan nyeri. Lapisan kulit. Kulit tersusun dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis dibedakan atas 5 lapisan kulit, yaitu lapisan tanduk, lapisan bening, lapisan berbutir, lapisan bertaju, dan lapisan benih. Dermis atau cutan, yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis adalah kolagen. Hipodermis terdiri dari atas jaringan ikatan longgar, berisi sel-sel lemak di dalamnya. Pada lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf, tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Lalu, mata. Mata adalah salah satu organ indera paling vital bagi manusia. Fungsinya sangat penting dalam menerima rangsangan, cahaya, dan mengubahnya menjadi sinyal yang diterjemahkan oleh otak sebagai penglihatan. Anatomi mata. Yang pertama, ada kornea. Kornea adalah lapisan bening di bagian depan mata yang pertama kali menerima cahaya. Fungsinya memfokuskan cahaya yang masuk ke mata dan melindungi bagian dalam mata dari debu dan kotoran. Kedua, ada aqueous humor, cairan bening yang mengisi ruangan antara kornea dan lensa. Fungsinya menjaga tekanan dalam bola mata dan memberikan nutrisi ke kornea dan lensa. Ketiga, pupil, lubang kecil di tengah iris bagian berwarna mata yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Fungsinya melebar atau mengecil untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk. Keempat, iris, bagian berwarna dari mata yang mengelilingi pupil. Fungsinya mengatur ukuran pupil melalui kontraksi otot, menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk. Kelima, lensa. Struktur bening yang berada di belakang pupil dan iris, fungsinya memfokuskan cahaya tepat ke retina dan mengubah bentuknya untuk melihat objek dekat atau jauh. Terakhir ada vitreous humor. Cairan kental seperti gel yang mengisi ruang di bagian belakang bola mata. Fungsinya menjaga bentuk bola mata dan mendukung retina agar tetap pada tempatnya. THT. THT adalah singkatan dari telinga, hidung, dan tenggorokan. Ini adalah spesialis medis yang berfokus pada gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan. Pertama, ada telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga sampai membran timpani. Telinga luar atau pinna merupakan gabungan dari tulang rawan yang diliputi kulit. Daun telinga terdiri dari tulang rawan elastin dan kulit. Liang telinga berbentuk huruf S dengan rangka tulang rawan pada sepertiga bagian luar. Di sepertiga bagian luar kulit liang telinga terdapat banyak kelenjar skrumet dan rambut. Telinga tengah. Di dalam telinga tengah terdapat tulang-tulang pendengaran yang tersusun dari luar ke dalam, yaitu malleus, incus, dan stapes. Tulang pendengaran di dalam telinga tengah saling berhubungan.
Roscus longus malleus melekat pada membran timpani. Malleus melekat pada incus dan incus melekat pada stapes. Stapes terletak pada tingkap lonjong yang berhubungan dengan cochlea. Hubungan antara tulang-tulang pendengaran merupakan persendian. Telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari cochlea, yaitu sebuah struktur kecil berbentuk spiral berisi cairan. Ketika gendang telinga bergerak, ossiculus di tengah ossiculus di telinga tengah menyebabkan stapes menekan membran lentur yang menutupi jendela oval cochlea dan menyalurkan tekanan ke cairan ke dalam cochlea. Getaran ini menyebabkan gerakan di membran basilaris fleksibel. Gerakan inilah yang merangsang sel-sel rambut atau hair cell dari organ korti untuk kemudian menghasilkan pulsa-pulsa listrik. Sinyal ini kemudian disalurkan ke otak melalui saraf auditorius. Saraf ini memberikan informasi mengenai frekuensi dan intensitas suara yang kita dengar. Dalam cochlea terdapat jendela oval yang terletak di salah satu ujung rongga vestibular. Pada ruang tengah adalah ductus cochlearis dan ruang ketiga adalah rongga timpani. Hidung adalah organ penting dalam sistem pernapasan dan penciuman, terdiri dari bagian eksternal dan internal. Bagian luar mencakup lubang hidung, septum hidung yang memisahkan lubang kanan dan kiri, serta rangka tulang dan tulang rawan memberi bentuk hidung. Bagian dalam berupa rongga hidung yang dilapisi mukosa untuk menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara, serta mengandung konka atau turbinat yang mengatur aliran udara. Rambut hidung juga membantu menyaring partikel asing. Di bagian atas rongga hidung terdapat saraf olfaktorius yang berfungsi untuk mencium bau, dan rongga ini terhubung dengan sinus paranasal yang berperan dalam pengaturan tekanan dan resonansi suara. Secara keseluruhan, hidung berfungsi untuk menyaring udara, mendeteksi bau, dan membantu proses berbicara. Tenggorokan. Tenggorokan atau faring adalah bagian dari sistem pernapasan atau pencernaan yang terletak di belakang mulut dan hidung. Berfungsi sebagai jalur bersama bagi udara menuju paru-paru dan makanan menuju lambung. Tenggorokan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu nasofaring di bagian belakang rongga hidung, orofaring di belakang rongga mulut, dan laringfaring berdekatan dengan laring dan esofagus. Struktur penting lain yang terkait adalah laring, kotak suara yang mengandung pita suara dan menghasilkan suara, serta epiglotis yang berfungsi menutup laring saat menelan agar makanan tidak masuk ke saluran napas. Tenggorokan juga terhubung dengan trakea yang mengarah ke paru-paru dan esofagus yang mengarah ke lambung. Selain berperan dalam pernapasan dan pencernaan, tenggorokan juga memiliki fungsi perlindungan melalui epiglotis serta fungsi imunologis melalui tongsil yang menangkap kuman dari udara atau makanan yang masuk.